Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan nunjukin power ya. Power ya, saya anggapnya ada power yang mungkin dibilang ya, kalau dari depan penampilan, dari segi penampilan nggak begitu menarik, biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada premix untuk karaoke, juga nggak ada, cuma bluetooth itu aja. Nah, apa sih yang membuat power ini agak sedikit saya lumayan mantap gitu ya, terutama dari isinya ya teman-teman ya. Kalau dari depan ini boxnya aja Bostech, ini two piece boxnya, sudah pernah saya review juga. Boxnya tipis, dalamannya sudah saya upgrade tapi di trafo ya, trafo belum semuanya ya teman-teman. Ini saya tunjukkan aja untuk dari penuh, nanti kita tes. Ini cuma bass treble balance volume, ini juga bluetooth, mode bluetooth ya, dan nggak neko-neko gitu. Ini kalau dari depan ini agak cukup berat ya. Terus dari belakang sendiri cuma ya seperti ini aja, jadi cuma terdapat kipas sama, nah ini jack atau terminal speaker ya, dan jack RCA nya tidak saya pasang karena belum saya pasang. Ini sebenarnya jack RCA itu masuknya nanti ke aux-in Bluetooth ya, kalau misalkan saya mau masukkan ke situ, saya masukkan ke situ aja. Dan ini bener-bener tipis sekali agar supaya lebih ya memiliki apa ya istilahnya ya, lebih mantep ya. Terus saya trafonya itu saya ganti, itu saya udah beberapa kali ya menggunakan trafo yang beda, tapi ini ampernya lebih gede, ampernya murni, bukan angkanya yang gede tapi ampere murni. Ini saya menggunakan trafo 3 sai ya, 3 sai yang pernah saya review juga. Kita langsung kita tunjukkan isi dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk biar teman-teman bisa melihat keseluruhan ya, biar semuanya tidak apa ya kepotong istilahnya tuh dari video, jadi kalian bisa lihat untuk dari atas ini keseluruhannya seperti ini ya. Bahan-bahannya itu komponen itu sangatlah sederhana, dan tidak ada komponen yang katakanlah yang harganya mahal-mahal, itu tidak ada, semuanya terjangkau semua ya. Kita ulas dulu bagian driver power. Ini adalah power ya, ini ada drivernya. Saya masih mempertahankan OCL 150 watt sebagai untuk power saya ya. Ini ada 150 watt, tentu bukan OCL 150 watt itu bukan driver yang kaleng-kaleng ya, itu udah bagus ya, bagus kalau menurut saya ini. Dan juga transistornya sendiri itu masih bawaan ya, artinya masih jengkolan MJS, bukan yang tulisan Malaysia ya. Kalau tulisan Malaysia itu berbeda teman-teman ya. MJS sih saya nggak tahu itu Malaysia atau enggak. Kalau Malaysia itu dia ada tulisan Malaysia, bukan MJS ya teman-teman. Ini kualitasnya juga lumayan, dan ini drivernya ya, ini pendingin. Saya juga masih mempertimbangkan dan ada niatan untuk saya ganti nanti, kemungkinan besar juga pendingin, mungkin sama transistornya juga ya, tapi nggak sekarang sih teman-teman. Ini powernya seperti ini aja, dan ini adalah untuk PSU. Saya menggunakan PSU yang bukan PSU yang ecek-ecek ya, ini merek dari audio, ukuran 63 volt 4700 mikro ya. Nah, ini kualitas bagus. Untuk 25 volt itu nggak ada masalah, aman. Jadi teman-teman, karena saya menggunakan tegangan 25 volt, memang untuk driver OCL 150 watt ini kalau untuk trafo kapasitas ampere murni ya, sebenarnya idealnya itu di 20 volt sebenarnya, tapi kalau enggak ya 22 ya. Kalau saya memang saya taruh di 25 volt ya, alhamdulillah sih nggak ada masalah ya. Kalau teman-teman mungkin tahu cara penggunaannya ya, insya Allah kalau panasnya tidak begitu terlalu berlebihan ya, itu wajar ya. Jadi karena beda ampere itu tentu juga kan beda teman-teman. Nah, ini adalah trafo yang saya pakai, trafo saya 3 ampere yang pernah saya review juga ya. Jadi ini trafo trafo 3 ampere saya ya teman-teman. Dan untuk ini sebenarnya masih bisa untuk dikasih kipas ya teman-teman. Jadi ini adalah kipasnya. Jadi masih apa ya, saya rasa juga cukup lumayan ya. Jadi untuk tune kontrolnya ini juga dari GM, ini turbo bass jadi GM 1 2 3, ini adalah dari GM semua teman-teman ya. Jadi seperti ini
Ya simple ini power ini. Jadi untuk tegangan ekstranya kan ada 3 ya. Saya gunakan satunya lagi untuk supply mode Bluetooth, satunya lagi supply untuk tune control sama GM. Ini jadi satu PSU. Ini PSU nya ya, dan ini adalah PSU Bluetooth, dan ini adalah PSU kipas. Jadi masih sisa satu tegangan ekstra, yaitu yang 18 volt ya. Itu CT 18 volt ya. Nah, kalau tampilannya dari atas, kalau sekiranya apa ya, jelas semua ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk sebagian sekrup ini saya kasih ring ya, semuanya saya kasih ring semua. Jadi power saya itu semuanya dalam bentuk ada ringnya semua ya teman-teman. Saya kasih ring plat ya, ring sekrup lah, pokoknya itu ya. Nah, kalian bisa simak seperti ini. Ada mungkin banyak sekali tuh, kemarin juga yang ngasih tahu sih, ini kabelnya terlalu panjang bang, bener. Ini kabel untuk ke power ya, dari base ke power agak terlalu panjang sebenarnya. Sebisa mungkin tuh sependek mungkin sebenarnya kabelnya. Tentu teman-teman bisa cari yang kualitas bagus ya. Ini made in Indonesia ya, ukuran NYAF, ukurannya kan 0,5 ya. Nah, pokoknya intinya kabel kualitas bagus itu teman-teman. Pokoknya seperti ini ya, sederhana. Oke ya teman-teman. Terus apalagi yang saya ganti ya, nggak ada sampai sekarang. Komponen masih bawaan semua. Tune control belum ada saya ganti, untuk bagian milarnya mungkin saya ganti yang MKP, enggak, sampai sekarang masih sama. Jadi untuk komponen power ini juga masih ya, tidak ada resistor yang saya ganti, jadi masih original semua. Jadi kalau mungkin bagian yang 10K ya, mungkin yang agak sedikit anget, tapi nggak apa-apa sih, itu nggak sampai kosong-kosong amat kalau untuk 25 volt. Seperti ini aja sih sebenarnya, sederhana ya. Jadi nah, kalian bisa lihat ya, kalau dari tampilan dari atas keseluruhan. Terus kita coba satu persatu ya, saya tunjukkan biar lebih dekat. Nah, ini biar tadi kan di atas ya teman-teman, bisa lihat ya. Kalau ini saya perdekat dulu. Nah, saya telaskan kembali, itu adalah jengkolannya teman-teman ya. Untuk transistor final saya masih pakai jengkolan MYS. Nah, seperti itu. Dan ini ada turbo bus, sudah kelihatan jelas ya tulisannya turbo bus. Nah, turbo bus ya. Nah, itu produk dari GM, dan ini adalah tune control. Nah, itu juga dari GM 007 tipe. Nah, ini sekalian, ini sebenarnya potensionya itu potensio udah alpha ya, saya ganti yang alpha dulu, kayaknya saya pakai untuk yang lain, jadi ini saya ganti yang lebih baru biar gak mindoni itu teman. Ini memang tune control saya, tune control yang cukup lama ya, jadi daripada nganggur gak saya pakai, terus akhirnya saya gunakan untuk power ini. Itu ya baru sebenarnya, belum saya gunakan, tapi belinya itu udah lama gitu ya. Nah, terus satunya lagi, nah ini adalah saklar yang bisa dikatakan ampuh untuk anti jeduk. Saya menggunakan saklarnya itu, saya kasih milar ya, kapasitor milar. Kalian nanti bisa cari kapasitor milar itu bekas lampu tuh, lampu Philips tuh ada. Saya dapatnya di situ juga ada lampu Philips yang 24 watt itu ya. Itu bekas ya, milar bekas lampu Philips itu ada, itu sama ukurannya, nanti sama seperti itu, hampir sama. Ini juga lampu bekas itu juga ada. Nah, itu saya gunakan anti jeduk. Jadi kalau pas dimatiin dia gak ada duk gitu, langsung cetik ya, nggak cekrek gitu loh, kayak seperti saklarnya yang bunyi cekrek gitu, tapi jeduknya itu hilang ya. Ini yang paling ampuh. Itu posisi pemasangannya itu bagian pemutus arus gitu lah ya, bagian pemutus arus, bukan di bagian AC gitu ya, bagian trafo yang ke AC, yang satu 0, yang satunya 22 volt, bukan, tapi bagian pemutus arusnya itu. Kalau ini misalnya diputus di bagian sininya gitu ya, bagian pemutus arus itu teman. Pokoknya intinya bagian pemutus arus gitu aja lah ya, bagian pemutus arus yang ke trafo gitu pemasangannya. Nah, ini yang anti jeduk. Memang kalau dikasih kapasitor MKP itu kadang berhasil, kadang enggak ya. Yang ukuran 0,1 mikro 275 volt itu kan dipasang di sini ya, 0 sama 22 volt. Itu sementara enggak berhasil, tapi begitu beberapa kali tiba-tiba jeduk itu kembali. Kalau enggak dipasang speaker protector yang ada delaynya itu, baru itu enggak usah pakai
milar, nggak usah pakai saklar yang seperti saya dikasih milar ini anti jeduk, ya dia nggak akan terjeduk karena udah ada delaynya ya. Nah kalau yang nggak ada delaynya seperti speaker power saya kan nggak ada ya speaker protektornya. Nah ini salah satu solusi. Ini sebenarnya eksperimen saya dulu teman. Jadi ukuran yang tepat ya saya rasa ini, karena dari sekian banyak saya tuh membeli kan murah ya, harganya murah, ini cuma 200 300 400 gitu, nggak nyampe 1000 ya. Saya dulu tuh beli banyak, ukurannya sekian pokoknya hampir mirip-mirip, tapi yang paling berhasil ya ukurannya seperti ini ya, seperti yang saya taruh 473J kan, 473J sama 400N ya, pokoknya nanti saya taruh di bawah gitu ukurannya ya. Nah hanya itu aja teman-teman, mungkin seperti ini ya penampilannya. Nah, oke teman-teman, kita bisa langsung tes saja ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu seperti apa suaranya ya, kita tes saja teman. Ini adalah giliran tes sekaligus closing, jadi apa ya, ini sekaligus tes saja ya, nanti akan saya coba pakai musik jadi teman-teman bisa dengerin ya suaranya seperti apa ya. Nah ini lebih mantap menurut saya teman-teman ya. Oke, mungkin saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.